Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini kami akan berbagi pengalaman mengenai keputusan pembelian saham kami di virtual trading Stockbit. Nah, di sini kami akan mempresentasikan laporan final investasi dengan analisis makroekonomi, industri, fundamental, dan teknikal terhadap keputusan pembelian saham di virtual trading Stockbit. Kemudian ada dosen pengampu kami, Bu Rizka Ayu Setiawati, SE MSM. Oh iya teman-teman, kalau ada yang ingin belajar mengenai investasi dan pasar modal, bisa kunjungi YouTube-nya Bu Rizka ya. Di sana ada beberapa materi mengenai investasi dan pasar modal. Sekarang, anggota kelompok kami yang pertama ada Alfiatul Madiah dengan NIM G032190004. Kemudian yang kedua ada Intan Sari Marseto dengan NIM G032190017. Pada bab pertama membahas mengenai analisis makro. Analisis makro dunia dapat kita lihat pada gambar outlook pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia 2021. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 diprediksi akan membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi akan menurun di tahun 2022 hingga 2023. Dari sisi perdagangan barang, WTO juga memprediksikan pertumbuhan positif volume perdagangan barang pada tahun 2021. Akan tetapi, diprediksi pula menurun di tahun 2022. Ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 masih menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. PDB adalah produk domestik bruto yang diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu. PDB hanya bisa menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Pada tampilan PPT terdapat tabel PDB dari tahun 2015 sampai 2021. Namun di situ pada tahun 2021 hanya tertera sampai kuartal 3 karena pada berita yang telah saya dapatkan belum ada PDB secara jelasnya karena belum ditentukan kuartal 4-nya. Namun dapat disimpulkan bahwa PDB pada tahun 2020 mengalami penurunan. Namun pada 2021 adanya upaya untuk menstabilkan perekonomian Indonesia kembali seperti sebelum terjadinya COVID-19. Nilai tukar. Pada PPT nilai tukar terdapat tabel yang berisi pada tanggal 30 November 2021 sampai 31 Desember 2021. Di situ dapat kita lihat bahwa nilai tukar Indonesia terhadap US dollar pada tanggal 30 November yakni 14.263,30. Namun pada tanggal 31 Desember 2021 nilai tukar Indonesia semakin menguat mencapai US dollar 14.197,66 dan menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing akan menurunkan biaya impor bahan untuk produksi dan akan menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku. Menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing merupakan sinyal positif bagi perekonomian yang mengalami inflasi. Penguatan nilai tukar rupiah didorong oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik. BI rate atau bisa disebut dengan suku bunga BI. Pada tampilan PPT terdapat tabel
yang menjelaskan pada tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 16 Desember 2021. Di situ dapat kita lihat dari data yang sudah saya dapatkan bahwa suku bunga BI selama tahun 2021 dari bulan Januari ke bulan Februari mengalami penurunan. Namun, pada bulan Februari sampai pada akhir bulan yakni bulan Desember 2021 tidak mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini menjelaskan bahwa BI rate cukup stabil pada tahun 2021 ini. Inflasi. Pada PPT yang telah ditampilkan terdapat data inflasi dari bulan Desember 2020 sampai dengan Desember 2021. Dari data yang telah saya tampilkan telah terlihat tingkat inflasi tahun ke tahun dari Desember 2021 terhadap Agustus 2020 sebesar 1,87%. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditujukan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Indeks harga konsumen pada September 2021 tercatat deflasi 0,04 sehingga inflasi indeks harga konsumen sampai pada bulan September 2021 mencapai 0,80%. Secara tahunan, inflasi indeks harga konsumen tercatat 1,60%, sedikit meningkat dari inflasi Agustus 2021 sebesar 1,59%. Inflasi inti tetap rendah sejalan dengan belum kuatnya permintaan domestik, terjaganya stabilitas nilai tukar, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target. Kinerja di pasar modal. Dari berita yang telah saya dapatkan, Otoritas Jasa Keuangan memastikan bahwa kinerja pasar modal Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan. Ini terlihat dari beberapa indikator pasar modal yang sudah mulai bergerak positif dibandingkan pada posisi tahun 2020. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK Lutfizen Fuadi mengatakan, posisi indeks harga saham gabungan berada di zona hijau 6.547 hingga 6 Desember 2021. Posisi ini lebih tinggi dibandingkan penutupan akhir tahun 2020 lalu yang berada di posisi 5.979. Otoritas Jasa Keuangan mencatat jumlah investor pada pasar modal mencapai sebanyak 7,19 juta orang hingga pada tanggal 3 Desember 2021. Angka ini terus meningkat jika dibandingkan 5 tahun ke belakang. Pada bab kedua membahas mengenai analisis industri. Analisis industri Indonesia. Dalam berinvestasi perlu melakukan analisis industri untuk dapat memilih industri mana yang bagus untuk berinvestasi. Saham dari sektor teknologi diproyeksikan pada tahun 2021 meningkat pesat dalam beberapa tahun ke depan. Seiring banyaknya minat investor yang masuk, kondisi tersebut tidak terlepas dari fenomena digitalisasi bisnis yang harus terjadi di beberapa tahun terakhir. Karena hal tersebut juga memicu saham teknologi kian diminati investor di pasar modal. Kemudian pada sektor keuangan pada tahun 2021 pada OJK mencatat bahwa stabilitas sektor jasa keuangan hingga akhir tahun 2021 tetap terjaga. Selanjutnya pada sektor kesehatan pada masa pandemi 19 saat ini mendapatkan penanganan pandemi yang semakin baik. Hal itu memacu terjadinya peningkatan pada sektor kesehatan. Selanjutnya ada sektor konsumsi primer yang masih berjuang memulihkan daya beli konsumen karena saham-saham barang konsumen primer tampil kurang prima pada tahun ini. Maka dari itu, dari analisis berbagai sektor Indonesia, kelompok kami telah mempertimbangkan untuk menganalisis beberapa sektor, yakni sektor teknologi, sektor keuangan, sektor kesehatan, sektor primer konsumen, dan sektor infrastruktur. Sektor teknologi. Sektor teknologi merupakan sektor ekonomi yang berkaitan erat dengan keterbukaan antar negara-negara. Bahkan negara yang memiliki sektor teknologi yang unggul
akan berkemungkinan mendominasi persaingan global. Di Indonesia, kontribusi dari sektor teknologi dalam PDB hanya 3,5% dari produk domestik bruto pada tahun 2015. Indeks IDX sektor finansial mencatat kenaikan tertinggi adalah sektor teknologi, yakni sebesar 5,16%. Tingginya pertumbuhan sektor teknologi akan meningkatkan PDB dengan berjalannya MEA dan faktor kepulauan Indonesia yang berpeluang menumbuhkan sektor teknologi. Berdasarkan analisis EPS dan PER dalam tabel tersebut, kami memutuskan untuk mengevaluasi saham Bukalapak.com Tbk walaupun Bukalapak.com Tbk masih memiliki EPS dan PER yang rendah. Bukalapak.com Tbk akan terus memperbaiki kinerja perusahaan dan faktor lainnya. Keputusan ini kami ambil dari beberapa berita yang kami baca dalam halaman stream Stockbit bahwa Bukalapak.com Tbk berpotensi besar memberikan keuntungan. Sektor keuangan. Sektor keuangan berhasil memberikan kontribusi terbesar bagi IHSG. Tercatat kenaikan sektor keuangan yakni 1,77%. Saham sektor keuangan menjadi salah satu yang menorehkan kinerja positif pada tahun ini. Sepanjang 2021 berjalan sampai dengan Jumat 2 Juli 2021, indeks IDX sektor finansial mencatat sektor keuangan memiliki kenaikan tertinggi kedua setelah sektor teknologi. Berdasarkan analisis EPS dan PER dari kelima perusahaan tersebut, kami memutuskan untuk mengevaluasi saham Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Bank BRI memiliki nilai EPS yang tertinggi kedua dibandingkan perusahaan lainnya. Di samping itu, Bank BRI juga memiliki PER yang tertinggi kedua pula. Sektor infrastruktur. Pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas pemerintah tahun depan, sebagaimana tercermin dalam alokasi anggaran 2022 yang sangat kuat. Selain itu, pemerintah juga berencana memberikan suntikan modal kepada beberapa BUMN terkait infrastruktur. Saham PT Adikarya Tbk menjadi pilihan utama di sektor ini, yakni rekomendasi beli dengan target harga Rp1.000. Berdasarkan analisis EPS dan PER dari kelima perusahaan, kami memutuskan untuk mengevaluasi saham Adikarya Persero Tbk dan Telkom Indonesia Persero Tbk. Saham Adikarya memiliki nilai EPS yang tertinggi ketiga dibandingkan perusahaan lainnya, serta memiliki PER menempati posisi yang pertama. Kemudian, saham Telkom Indonesia memiliki nilai EPS yang tertinggi pertama dibandingkan perusahaan lainnya, serta PER perusahaan Telkom menempati posisi ketiga. Sektor konsumsi primer. Sektor konsumsi primer menjadi sektor yang penting bagi masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia membutuhkan konsumsi primer di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan analisis EPS dan PER dari kelima perusahaan, kami memutuskan untuk mengevaluasi saham Unilever Indonesia Tbk. Unilever memiliki nilai EPS yang tertinggi pertama dibandingkan perusahaan lainnya. Kemudian, Unilever juga memiliki nilai PER yang menempati posisi pertama pula. Sektor kesehatan. Pandemi yang terjadi membuat saham di sektor kesehatan menjadi salah satu yang paling menarik dan dilirik oleh para investor. Meski demikian, saat ini pemerintah telah menentukan sejumlah kebijakan terkait penanganan kasus COVID-19, tak terkecuali harga tes PCR.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, indeks sektor saham IDX sektor healthcare naik 7,15% ke posisi 1404,01 secara year to date hingga Jumat 29 Oktober 2021. Saham sektor kesehatan masih sangat menarik karena kebutuhan masyarakat akan sektor ini sangat perlu sekali. Berdasarkan analisis EPS dan PER dari kelima perusahaan, kami memutuskan untuk mengevaluasi saham Kalbe Farma Tbk. Saham Kalbe Farma Tbk memiliki nilai EPS yang tertinggi kedua dibandingkan perusahaan lainnya. Kemudian, Kalbe Farma juga memiliki PER menempati posisi yang keempat. Bab ketiga mengenai analisis fundamental aset keuangan. Pada bab ketiga, kita menjelaskan mengenai analisis fundamental. Analisis fundamental adalah suatu analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan satu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Analisis fundamental saham akan dilakukan dengan menganalisa tingkat ROA, ROE, EPS, PER, ROI, dan current ratio. ROA adalah return on asset atau sering disingkat dengan ROA, adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode. Sedangkan ROE adalah return on equity yang merupakan indikator penunjuk tingkat keuntungan Anda selama berinvestasi di suatu saham. Earning per share atau biasa disingkat dengan EPS, rasio ini sangat penting untuk diperhatikan karena memberikan informasi tentang laba bersih yang diperoleh per lembar sahamnya. Selanjutnya ada price earning ratio atau biasa disingkat dengan PER. Rasio ini adalah menunjukkan perbandingan antara harga saham dengan laba bersih perusahaan, di mana harga saham sebuah emiten dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh emiten tersebut dalam setahun. Kemudian ada current ratio. Current ratio ini adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Pembahasan subsektor terpilih. Yang pertama ada Bukalapak.com Tbk. Bukalapak adalah perusahaan teknologi Indonesia yang memiliki misi menciptakan perekonomian yang adil untuk semua. Bukalapak telah melayani lebih dari 6 juta pelapak, 5 juta mitra Bukalapak, dan 90 juta pengguna aktif, dan pada tahun 2017 menyandang status unicorn. Bukalapak selalu memiliki perhatian khusus dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Bukalapak.com resmi mengumumkan pelaksanaan penawaran umum perdana saham atau IPO. Penawaran saham umum ini dilaksanakan pada 28 Juli hingga 30 Juli 2021 dan mencatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BUKA. Dijadwal pada 6 Agustus 2021. Bukalapak akan melepas sebanyak-banyaknya yaitu 25.765.851 rupiah lembar saham dengan nilai nominal Rp50. Yang kedua ada Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI merupakan BUMN yang bergerak di bidang usaha perbankan. Bank terbesar di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah dengan layanan mikro banking terbesar di Indonesia maupun di dunia. Selain fokus pada segmen UMKM, BRI juga terus mengembangkan berbagai produk consumer banking dan layanan institusional bagi masyarakat di perkotaan. BRI telah mengoperasikan 8 jenjang kantor pelayanan terdiri dari kantor pusat, 19 kantor wilayah, 468 kantor cabang,
termasuk 3 unit kerja luar negeri, 610 kantor cabang pembantu, 992 kantor kas, 5.381 BRI unit, 2.069 teras BRI, dan 638 teras BRI keliling. BRI memiliki entitas anak yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Agroniaga Tbk, dan BRI Ingin Remittance Co. Ltd, entitas asosiasi PT BT MU BRI Finance. Yang ketiga ada PT Kalbe Farma Tbk. PT Kalbe Farma Tbk bergerak dalam pengembangan, pembuatan, dan perdagangan persiapan farmasi termasuk obat-obatan dan produk kesehatan konsumen. Perusahaan ini memulai operasi komersialnya pada tahun 1966. Yang keempat ada PT Adikarya Persero Tbk. PT Adikarya Persero Tbk merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. PT ini memiliki salah satu proyek terbesar yang pernah diselesaikan, yaitu Jalan Tol Benoa di Bali, yang merupakan jalan tol di atas laut pertama yang dibangun di Indonesia. Yang kelima, ada PT Telkom Indonesia Persero Tbk. PT Telkom Indonesia Persero Tbk adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom yaitu pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Kemudian PT Telkom Indonesia Persero Tbk didirikan pada tanggal 6 Juli 1965 berdasarkan keputusan manajemen pada tahun 2016 dan telah melantai di bursa saham pada tanggal 14 November 1995. PT Telkom Indonesia Persero Tbk memiliki visi untuk menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Yang keenam ada PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods termuka di Indonesia yang senantiasa menemani keseharian masyarakat melalui beragam produknya, seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, dan lainnya. Unilever sendiri pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik pada tahun 1981 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 11 Januari 1982. Bab 4. Menjelaskan mengenai analisis teknikal. Penjelasan selanjutnya yaitu komponen pada analisis teknikal. Yang pertama yaitu ada candlestick chart. Candlestick chart adalah salah satu jenis grafik harga saham yang digunakan dalam analisis teknikal yang menunjukkan harga tertinggi, terendah, pembukaan, dan penutupan dari suatu saham pada periode waktu tertentu dan divisualkan dalam bentuk body yang menyerupai lilin. Candlestick memiliki dua warna yaitu merah dan hijau. Merah berarti terjadi penurunan harga saham, sedangkan hijau terjadinya peningkatan harga saham. Kemudian komponen yang kedua yaitu support dan resisten. Support adalah titik terendah harga saham pada suatu masa. Jika harga saham sudah memasuki titik support, maka ada kemungkinan besar dia akan memantul ke atas dan kembali naik. Sementara itu, ada resistance adalah kebalikan dari support. Ketika mencapai titik resisten, saham umumnya bakal terkoreksi, mantul ke bawah. Tapi jika harganya terus naik, maka dia akan mengalami breakout hingga menemukan titik resistance selanjutnya. Kemudian, komponen yang kedua yaitu technical indicator. Technical indicator ini biasanya dikatakan sebagai formula yang biasa digunakan untuk memberikan sinyal beli, jual, atau tahan dari saham yang digunakan atau sedang diamati. Technical indicator ini terdapat 3. Yang pertama yakni moving average. Moving average adalah sebuah indikator teknikal yang digunakan untuk menganalisis pergerakan harga rata-rata sebuah saham dalam hitungan beberapa periode sebelumnya. Kemudian ada stochastic oscillator.
Cara menggunakan analisis ini yaitu dengan memperhatikan garis merah dan hitam yang saling beradu di bawah. Kedua garis itu akan terus bergerak sesuai dengan fluktuasi harga saham. Selanjutnya ada Relative Strength Index. Ini merupakan salah satu indikator yang banyak dipergunakan oleh analisis teknikal untuk menentukan titik balik suatu saham dengan berpatokan pada posisi overbought dan oversold. Karena dengan begitu, trader dapat menentukan kapan ia harus bertransaksi. Analisis teknikal subsektor. Yang pertama, kita akan menganalisis teknikal dari perusahaan Adikarya Persero Tbk. Dari grafik yang sudah kita tampilkan pada PPT dapat kita lihat bahwa nilai stokastik di bawah 20, maka besar kemungkinan akan terjadi perubahan tren menjadi tren bullish. Selain itu, sinyal jual dan beli dapat dilihat dari perpotongan garis merah dan garis biru. Jika garis merah memotong garis biru ke atas, maka dikatakan sinyal beli, sedangkan garis merah memotong garis biru ke bawah, maka sinyal jual. Dari grafik yang kita lihat, perusahaan Adikarya menunjukkan bahwa garis merah memotong garis biru ke atas, itu artinya sinyal beli. Kemudian untuk moving average 50 days menunjukkan harga rata-rata harian sebesar 1050. Kemudian relative strength index pada Adikarya menunjukkan kestabilan di mana RSI selama 14 periode pada bulan November mengalami oversold. Kemudian terjadi perubahan tren menjadi tren bullish karena mencapai level 40-an ketika di bulan Desember. Selanjutnya kita akan menganalisis perusahaan Unilever Indonesia Tbk. Nah, pada grafik yang kita tampilkan di PPT dapat kita lihat bahwa garis merah memotong garis biru ke atas yang artinya itu adalah sinyal beli. Kemudian untuk moving average-nya yaitu menunjukkan harga rata-rata harian sebesar 4.419. Untuk relative strength index menunjukkan bahwa PT Unilever saat ini mencapai level 50-an dan pada level ini dapat dijadikan range perdagangan jangka pendek. Selanjutnya kita akan menganalisis teknikal Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Dari grafik yang sudah ditampilkan pada PPT, Bank BRI menunjukkan bahwa garis biru memotong garis merah ke atas yang artinya itu adalah sinyal jual. Kemudian untuk moving average 50 days menunjukkan harga rata-rata harian sebesar 4.192. Dan selanjutnya untuk relative strength index ini menunjukkan bahwa Bank BRI telah mencapai level 30-an, yang artinya Bank BRI saat ini sedang berada dalam situasi oversold. Selanjutnya kita akan menganalisis PT Telkom Indonesia. Untuk menganalisis teknikal PT Telkom Indonesia, kita dapat melihat melalui grafik yang sudah ditampilkan pada PPT bahwa PT Telkom Indonesia menunjukkan bahwa sinyal beli karena garis merah memotong garis biru ke atas, yang itu artinya bahwa Telkom ini adalah menunjukkan sinyal beli. Kemudian untuk moving average-nya yakni mencapai harga rata-rata harian sebesar 3.920. Selanjutnya untuk relative strength index Telkom menunjukkan kurang stabil karena nilai aset pada PT Telkom dianggap berada dalam situasi oversold karena kurang dari angka 30. Selanjutnya untuk analisis pada perusahaan Bukalapak.com, untuk bullish candle-nya menunjukkan bahwa garis biru memotong garis merah ke atas yang artinya menunjukkan bahwa sinyal jual. Kemudian untuk moving average pada Bukalapak menunjukkan harga rata-rata harian sebesar 592. Dan untuk relative strength index menunjukkan bahwa PT Bukalapak ini menunjukkan kestabilan karena hampir mencapai level 40-an yang artinya mengalami oversold. Kemudian kita akan menganalisis
Kalbe Pharma. Di situ grafik stokastik menunjukkan bahwa garis biru memotong garis merah ke atas yang artinya menunjukkan sinyal jual. Kemudian untuk moving average, harga rata-rata harian sebesar 1597. Dan untuk relative strength index ini mencapai level 60-an, yang artinya Kalbe Pharma mengalami oversold yang menunjukkan bahwa kemungkinan akan terjadi perubahan tren menjadi tren bullish. Bab yang kelima adalah transaksi. Ringkasan laporan keuangan perusahaan yang terpilih. Dari tabel yang telah tersedia, dapat kita ketahui bahwa pada nilai EPS, perusahaan yang memberikan keuntungan terbesar kepada investor adalah Telkom Indonesia Persero Tbk dengan EPS bernilai 62,85. Kemudian Bank BRI menduduki posisi kedua, disusul oleh Unilever Indonesia Tbk pada posisi ketiga. Posisi keempat ditempati oleh Kalbe Pharma Tbk. Posisi kelima ditempati oleh Adikarya Persero Tbk. Posisi terakhir diduduki oleh Bukalapak.com Tbk dengan EPS bernilai minus 19,83. Sekarang kita melihat pada nilai PER. Perusahaan yang menunjukkan harga saham paling murah dan cocok untuk berinvestasi dalam jangka panjang adalah dengan nilai PER yang paling kecil dan positif, bukan negatif, yaitu Telkom Indonesia Persero Tbk dengan PER bernilai 13,31. Pada posisi kedua adalah Bank BRI Tbk. Kemudian posisi ketiga adalah Kalbe Pharma Tbk. Perusahaan yang menduduki posisi keempat adalah Unilever Indonesia Tbk. Perusahaan yang memiliki nilai PER terbesar adalah Adikarya Persero Tbk. Sedangkan PER Bukalapak.com Tbk memang paling kecil dari semua perusahaan di atas. Namun PER tersebut bernilai negatif, yang artinya perusahaan itu memiliki masalah pada fundamental perusahaan. Kemudian kita melihat nilai ROA atau ROA. Perusahaan menunjukkan keuntungan terbesar dari asetnya adalah Unilever Indonesia Tbk dengan nilai ROA sebesar 28,89%. Perusahaan yang menduduki posisi kedua adalah Kalbe Pharma Tbk. Kemudian perusahaan yang menduduki posisi ketiga adalah Telkom Indonesia Persero Tbk. Perusahaan yang menduduki posisi keempat adalah Bank BRI Tbk. Perusahaan yang menduduki posisi kelima adalah Adikarya Persero Tbk. Kemudian nilai ROA posisi terakhir ditempati oleh Bukalapak.com Tbk sebesar minus 37,9%. Selanjutnya kita melihat nilai ROE atau ROE. Perusahaan menunjukkan yang paling efektif dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan laba dengan nilai ROE tertinggi, yaitu perusahaan Unilever Indonesia Tbk dengan nilai ROE sebesar 109,62%. Perusahaan yang menduduki posisi yang kedua adalah Telkom Indonesia Persero Tbk. Perusahaan yang menduduki posisi ketiga adalah Kalbe Pharma Tbk. Perusahaan yang menduduki posisi keempat adalah Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Perusahaan yang menduduki posisi kelima adalah Adikarya Persero Tbk. Posisi yang terakhir diduduki oleh Bukalapak.com Tbk dengan nilai ROE sebesar minus 50,98%. Dan yang terakhir, ini membahas mengenai current ratio. Nah, dari nilai current ratio ini dapat ditunjukkan bahwasanya perusahaan menunjukkan bahwa mereka bisa memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aktiva sehingga tidak mengalami kerugian. Nah, current ratio yang tinggi itu pada perusahaan Kalbe Pharma Tbk dengan nilai sebesar 433,77%. Perusahaan yang menduduki posisi kedua adalah Bukalapak.com terbuka
Perusahaan yang menduduki posisi ketiga adalah Adikarya Persero Tbk. Perusahaan yang menduduki posisi keempat adalah Unilever Indonesia Tbk. Perusahaan yang memiliki posisi kelima yaitu Telkom Indonesia Persero Tbk. Lalu pada posisi terakhir ditempati oleh Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan nilai sebesar 0%. Dari analisis fundamental beberapa perusahaan dapat kita lihat bahwa setiap perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, selepas dari kekurangan dan kelebihan perusahaan, kita dapat mengetahui bahwa perusahaan yang memiliki prospek yang paling bagus adalah Unilever Indonesia Tbk dengan menduduki nilai EPS ketiga, nilai PER keempat, nilai ROE dan ROA pertama, dan current ratio keempat. Sedangkan perusahaan yang memiliki prospek paling buruk adalah Bukalapak.com Tbk dengan menduduki nilai EPS, ROA, ROE terendah, dan nilai PER yang menunjukkan adanya masalah pada fundamental perusahaan, walaupun Bukalapak ini memiliki current ratio yang menduduki posisi kedua. Transaksi pembelian saham. Kami melakukan transaksi pembelian selama 28 hari, mulai dari tanggal 24 November 2021 hingga 21 Desember 2021. Pembelian saham didasarkan oleh analisis ekonomi makro, analisis industri, analisis fundamental, dan analisis teknikal. Kami juga mempertimbangkan berita-berita atau isu-isu terkini melalui Stockbit dan surat kabar online dalam memutuskan pembelian saham. Di sini telah kami sajikan tabel mengenai transaksi pembelian saham. Dapat kita lihat terdapat tanggal kapan kami membeli, saham apa yang kami beli, harganya berapa, volume pembelian lotnya berapa, jumlah pembelian berapa, dan fee-nya berapa. Di sini ada setelah harga ini ada angka 1, maksudnya itu perumpamaan ya. Terus ada di vol pembelian lot itu ada angka 2. Nah, di situ biar memudahkan memahami untuk menjumlah pembelian kami. Jadi di situ jumlah pembelian ada 1 dikali 2 dikali 100. Nah, 1 itu harga dikali 2 itu vol pembelian lot. Nah, ini kenapa dikali 100? Karena 1 lot itu adalah 100 lembar saham. Dari transaksi pembelian saham ini, total hasil pembelian sebesar Rp28.962. Transaksi penjualan saham. Pelaksanaan transaksi penjualan saham berjalan mulai tanggal 6 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022. Penjualan saham dipengaruhi oleh harga di pasar. Saat harga saham di pasar sudah mendapatkan keuntungan, artinya saat harga saham lebih tinggi dibandingkan saat kami membeli, kami akan menjual saham tersebut. Dalam tabel yang kami sajikan telah jelas kapan tanggal kami membeli, saham apa, harganya berapa, dan volume penjualan lot berapa banyak, kemudian jumlah penjualannya, juga fee penjualnya. Kemudian dari total hasil penjualannya sejumlah Rp15.186.803. Volume lot saham tersisa. Beberapa saham perusahaan yang masih kami tahan atau hold dikarenakan nilai pasar untuk harga saham masih rendah dibandingkan saat kami membeli. Dengan mengambil keputusan untuk tidak menjualnya terlebih dahulu, kami berharap harga saham beberapa perusahaan tersebut bisa naik lebih tinggi dari harga beli saham kami, sehingga kami bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan saham. Di sini telah tersedia tabel saham-saham apa yang masih kami hold. Yang pertama ada Bukalapak dengan lot 5, kemudian BBRI dengan 10 lot, Unilever dengan 5 lot, dan PT Adikarya dengan 20 lot. Jika total dana yang masih
kami hold atau kami investasikan di perusahaan itu dijumlahkan masih ada sebesar 8.593.152 rupiah. Bab 6 membahas hasil investasi. Ringkasan investasi. Pada awalnya, kami diberikan dana virtual sebesar 100 juta. Lalu kami menggunakan dana tersebut untuk berinvestasi, yaitu membeli saham secara berkala sebesar 24.028.962 rupiah. Kemudian kami menjual saham tersebut secara berkala pula sebesar 15.186.803 rupiah. Lalu kami belum menjual semua saham milik kami karena kami yakin bahwa saham kami di pasar masih bisa mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, dana masih kami investasikan atau dana yang masih kita hold pada investasi di beberapa perusahaan itu masih sebesar 8.593.152 rupiah. Maka dari itu kami masih mengalami kerugian saat melaksanakan transaksi pembelian dan penjualan saham hingga saat ini, yaitu sebesar 233.152 rupiah. Nah, jadi teman-teman, gak apa-apa ya, ini kan masih belajar. Jadi kami masih perlu banyak belajar untuk bisa langsung terjun ke pasar modal dan berinvestasi langsung. Jadi dari pengalaman kami ini, mungkin teman-teman bisa mencoba sendiri agar mengetahui bagaimana serunya bermain investasi. Nah, sekarang kita melihat bukti virtual dana investasi kami pada tanggal 5 Januari 2022. Dalam virtual trading Stockbit ini dapat kita lihat kami masih memiliki virtual balance sebesar 91.753.159 rupiah. Kemudian dana yang masih kami investasikan pada saham perusahaan sebesar 8.593.152 rupiah. Kemudian ada virtual equity sebesar 100 juta 113.100 rupiah. Kemudian di situ juga bisa dilihat adanya kerugian yang kami peroleh sebesar minus 233.152 rupiah. Jadi sebesar 200 ribuan lah ya. Oh ya, kemudian kita rugi minus 0,23%. Kesimpulan dari Project Final Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Yang pertama, pelaksanaan investasi secara langsung, kita diharapkan dapat menganalisis aspek ekonomi secara makro, industri, fundamental, dan teknikal terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah saham di suatu perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka panjang dan layak untuk kita beli. Kesimpulan yang kedua, proyek mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal ini dimulai dari tanggal 18 November 2021 hingga 4 Januari 2022. Kami diberikan uang sebesar 100 juta untuk berinvestasi di aplikasi virtual trading Stockbit. Lalu kami melakukan analisis yang telah kami jelaskan di kesimpulan yang pertama.
seperti kita harus menganalisis aspek ekonomi, industri, fundamental, dan teknikal. Dari analisis tersebut, kami memutuskan untuk membeli 6 saham, yaitu saham Bank BRI, saham PT Adikarya, Bukalapak, Unilever, Telkom, dan Kalbe Farma. Kesimpulan yang ketiga, kami berhasil menjual 5 saham perusahaan. Yang pertama yaitu saham Bank BRI, Bukalapak, Unilever, Telkom, dan Kalbe Farma. Kesimpulan yang keempat, pada tanggal 5 Januari 2022, kami masih memiliki saham dari perusahaan Bank BRI, PT Adikarya, Bukalapak, dan Unilever. Keempat saham ini masih kita tahan karena berada di zona merah. Kami harap di hari-hari selanjutnya saham tersebut bisa mencapai harga yang lebih tinggi daripada harga belinya, dan saham tersebut bisa keluar dari zona merah. Kami memutuskan untuk menahannya terlebih dahulu karena jika kami memutuskan untuk menjualnya, kami akan rugi. Baik teman-teman, tadi kami sudah bercerita bagaimana pengalaman kami belajar tentang investasi di aplikasi virtual trading Stockbit. Pada akhirnya kita sudah berada pada ujung pertemuan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya Intan Sari Marseto dengan rekan saya Alfiatul Madiah mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.